Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Nah, teman-teman, di area dengan mobilitas yang tinggi seperti perkotaan dan kawasan industri, kualitas udara menjadi tergolong tidak baik untuk kesehatan. Nah, dengan banyaknya zat-zat polutan yang mempengaruhi itu, untuk itu sangat diperlukan pembangunan area ruang terbuka hijau di area perkotaan. Pada kali ini, kelompok 6 dari SS04 akan mempresentasikan tema lingkungan terkait efektivitas Greenbelt sebagai sarana kontrol polusi udara khususnya di area wilayah Tangerang Kota. Berikutnya, nah ini nama-nama anggota kelompok kami. Di sini ada Monica, Igo, dan juga Yusuf. Lalu berikutnya ada Lupna, Astra, juga Naira. Dan saya sendiri, Afifa, ada juga Naila, dan Kayla Elma. Berikutnya adalah masuk ke pembahasan mengenai latar belakang. Oke, untuk latar belakang, untuk yang pertama adalah polusi hasil pembakaran industri dan kendaraan. Polusi menjadi salah satu permasalahan lingkungan. Polusi udara khususnya di wilayah ibu kota dan Tangerang Kota. Yang kedua adalah rancangan dan tata letak kota. Rancangan tata letak kota yang diharapkan dapat menangani polusi udara ini. Salah satunya adalah dengan pembangunan Green Belt atau RTH. Yang ketiga adalah Green Belt sebagai ruang terbuka hijau atau RTH. Sabuk hijau atau green belt sebagai ruang terbuka hijau berfungsi untuk menyerap segala destruksi yang disebabkan oleh segala proses industri dan juga transportasi di ibu kota, khususnya wilayah Tangerang Kota. Mungkin selanjutnya. Kemudian ini adalah tujuan penelitian kita yang menjadi objektif utama atau fokus utama dari penelitian yang kita lakukan, itu mengetahui perubahan kualitas udara dengan parameternya itu polutan PM205, itu PM itu particular matter atau partikel kecil yang terdapat di udara dengan diameter 2,5 mikrometer atau lebih kecil, dari sebelum adanya Green Belt hingga setelah adanya Green Belt. Selanjutnya mungkin selanjutnya. Di sini data yang digunakan itu adalah data sekunder, yaitu data yang kami peroleh melalui pengolahan data mentah yang ada. Nah, untuk mengumpulkan data ini kami mengunjungi beberapa situs, terutama itu situs IQR, yaitu untuk mengetahui kualitas udara terkini Kota Tangerang. Berikutnya. Jadi untuk metode analisis pada penelitian kali ini, kami menganalisis perbandingan data kualitas udara dari tahun 2019 hingga 2024. Analisis ini melibatkan penggunaan metode statistik untuk menganalisis data direct waktu yang mengekstrak statistik dan karakteristik yang bermakna tentang data tersebut. Dalam penelitian data, yang diekstrak adalah data kualitas udara dari tahun sebelum dibangunnya Green Belt, yaitu pada rentan tahun 2019 hingga 2022, dan tahun setelah Green Belt dibangun, yaitu tahun 2023 hingga 2024. Ikutnya. Oke, selanjutnya itu ada hasil dari pembahasan yang dimana bisa teman-teman lihat di layar. Itu tuh ada grafik udara sebelum adanya Green Belt dan setelah adanya Green Belt.
Nah, kalau misalnya di layar itu, udara sebelum adanya green belt itu dari tahun 2019 sampai tahun 2023 ya kalau di grafik. Nah, setelah itu ada peningkatan kualitas udara di tahun 2024. Nah, udah aku jelasin juga tadi kalau misalnya di grafik itu tuh ada perbedaannya. Green Belt di tahun 2024 itu terbukti berhasil. Hal ini tuh sejalan dengan pendapatnya Afriani dan Suhadi pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa dengan menanam pohon di sekitar perkotaan itu dapat menyerap polutan tertentu dan menyaring debu yang banyak kita temukan di udara. Next. Baik, salah satu fungsi ruang terbuka hijau atau green belt di perkotaan adalah dapat dijadikan sebagai paru-paru kota. Faktanya, beragam aktivitas di perkotaan banyak menghasilkan polutan berbahaya bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, kita membutuhkan green belt atau ruang terbuka hijau sebagai penyerap gas karbon dioksida dan penghasil oksigen. Sehingga dapat disimpulkan dari pembahasan mengenai efektivitas green belt sebagai kontrol polusi udara ini adalah green belt merupakan unsur signifikan bagi suatu sistem perkotaan sebagai kontrol polusi udara dan menjaga kualitas udara karena memberi banyak manfaat bukan hanya bagi lingkungan melainkan juga kesehatan makhluk hidup. Selain itu dapat meningkatkan estetika kota dalam pemanfaatannya. Dan pada intinya masih diperlukannya pengembangan green belt di kawasan Tangerang Kota karena sebenarnya pemanfaatan green belt ini sejauh ini belum sepenuhnya berhasil yang diakibatkan oleh tidak adanya mekanisme kontrol yang baik untuk mempertahankan kawasan green belt ini. Tapi hal ini dapat meminimalisir dalam penurunan kualitas polusi udara yang terjadi di kawasan Tangerang Kota. Sehingga diperlukannya kerjasama antara lagi bagus banget tuh. Izin melanjutkan. Sebelumnya, untuk kesimpulannya, green belt sebagai elemen penting dalam suatu perkotaan. Yang kedua, potensi kawasan wisata green belt di Tangerang Selatan. Kemudian yang ketiga, penerapan konsep green belt dapat menjadi solusi terbaik demi keberlanjutan kesehatan udara. Terus yang terakhir, diperlukannya kerjasama antara berbagai pihak untuk keberhasilan dalam mewujudkan green belt. Next. Kemudian di sini ada contoh dari kawasan green belt. Bisa dilanjut. Lalu yang terakhir adalah saran setelah menganalisis data dan memaparkan hasil temuan kami. Ini tiba saatnya untuk mengajukan beberapa saran yang dapat membantu dalam meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Saran-saran ini insya Allah disusun berdasarkan temuan utama, serta semoga bisa mendapatkan harapan dapat memberikan solusi yang praktis dan efektif. Apa saja saran itu? Yang pertama ada gambaran awal potensi green belt. Penelitian ini memberikan gambaran awal tentang potensi green belt dalam mengendalikan polusi udara di Tangerang Kota. Kemudian ada kebutuhan kajian lebih lanjut. Diperlukannya analisis data kualitas udara selama periode yang lebih lama, rentang 5-10 tahun untuk mengkaji efektivitas green belt dalam jangka panjang. Mengkaji faktor lain yang memengaruhi kualitas udara seperti emisi kendaraan, kondisi cuaca, dan aktivitas industri. Kemudian yang ketiga ada pengembangan model statistik. Kita perlu tahu mengembangkan model statistik itu penting untuk menganalisis hubungan antara luas green belt, kualitas udara, dan faktor-faktor relevan lainnya. Kemudian yang terakhir ada harapan dari penelitian lebih mendalam. Penelitian yang lebih komprehensif diharapkan dapat memberikan bukti yang lebih kuat tentang efektivitas green belt tersebut, sehingga dapat dioptimalkan sebagai solusi berkelanjutan untuk mengendalikan polusi udara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Tangerang Kota. Oke, demikian paparan mengenai penelitian kami. Apabila ada yang memiliki pertanyaan maupun saran, kami sangat terbuka dan mempersilahkan teman-teman untuk berdiskusi. Silakan. Oke, Gaida, boleh?
Sebelumnya terima kasih. Tadi kan, dari yang aku tangkap dari kalian, kalau kalian itu mengasumsikan bahwa di 2024 itu green belt akan berhasil. Padahal kan di tahun 2020 atau sampai 2021 sebelum green belt juga polusinya turun. Nah, mungkin, dari kalian, bisa menjelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih Yayida pertanyaannya. Kami diskusikan dulu ya sebentar. Oke. Untuk pertanyaan Gaida tadi ya. Nah, tadi itu di grafik ini di 2020 itu green belt polusi udara mengalami penurunan itu akibat dari pembatasan mobilisasi saat pandemi Covid. Nah, tetapi cara tersebut itu bukan cara yang efisien nih untuk menekan polusi yang sangat tinggi karena akan berpengaruh ke perekonomian dan juga hal-hal sebagainya. Kemudian terbukti ini di 2023 polusi udara meningkat kembali dan setelah dibangunnya Green Belt pada 2024 tingkat polusi udaranya menurun ke angka 78. Oleh karena itu tadi kita mengasumsikan kalau Green Belt itu berhasil. Begitu Gaida. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih juga atas jawabannya. Kemudian Nimas boleh? Oke, sebelumnya makasih buat kelompok yang lagi presentasi atas waktunya. Aku mau tanya kalau di 2045 nanti insya Allah kan bakal ada IKN kan ya. Maksudnya dari sekarang udah ada prosesnya. Nah, salah satu IKN itu tuh adalah ada namanya tuh IKN Super Hub. Nah, IKN Super Hub yang nomor 6 itu adalah industri pertanian berkelanjutan kalau nggak salah ya. Nah, kira-kira menurut kalian Green Belt itu tuh bisa jadi salah satu yang akan membantu IKN untuk menuju ke visinya itu nggak sih? Terima kasih nih Mas pertanyaannya. Kita izin diskusikan sebentar ya. Untuk jawabannya, kami mengasumsikan kalau misalnya Green Belt ini bisa sesuai. Kenapa? Karena memang Green Belt ini tujuannya untuk dipakai sebagai ruang terbuka hijau di daerah-daerah yang tingkat mobilisasinya tinggi. Karena untuk di daerah-daerah tersebut kita cuma mengandalkan seperti kayak lahan-lahan kecil seperti di pinggir jalan seperti itu. Jadi Green Belt ini kami rasa sangat bisa membantu nanti di IKN. Kita aja sini Mas. Oke, makasih. Sama-sama. Karena udah nggak ada yang bertanya lagi, kami cukupkan presentasinya sampai di sini. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.